Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marc Marquez dengan 8 gelar juara dunia di genggamannya dan pembuktiannya sepanjang musim 2024 dengan motor yang lebih tua, sudah cukup untuk menjadikan dirinya sebagai favorit juara kelas tertinggi 2025. Namun kapasitas juara dunia bertahan dari Ducati yang tak lain merupakan rekan setim Marquez di Borgo Panigale mulai 2025, yaitu Pecco Bagnaia, juga masih sangat layak difavoritkan sebagai juara di kelas tertinggi 2025. Mungkin lebih fair jika kita anggap keduanya memiliki peluang yang sama dengan kapasitas masing-masing. Namun kali ini saya ingin membahas kutipan dari salah satu media yang berbasis di Inggris, perihal beberapa tantangan yang harus dihadapi Marquez untuk kembali meraih mahkota di kelas tertinggi dengan peluang terbaiknya saat ini. Pertama, Marquez akan menghadapi versi terbaik Francesco Bagnaia. Gambaran yang cukup mengejutkan disampaikan oleh juara dunia MotoGP 2024 terhadap rival terberatnya, yaitu Pecco Bagnaia, di mana Martin menggambarkan bahwa Pecco Bagnaia tengah berada pada versi terbaik. Jorge Martin menggambarkannya dengan alasan yang cukup logis, kawan. Salah satunya adalah dominasi Pecco sepanjang musim 2024 dengan total 11 kemenangan Grand Prix dan hanya kehilangan gelar dengan selisih 10 poin. Itu pun sangat dipengaruhi dari kesalahannya sendiri dengan catatan 8 kali 0 poin alias DNF dengan minoritas kekalahan. Dan sejauh ini hanya ada beberapa pembalap tertentu yang mampu menembus lebih dari 50% kemenangan selama semusim di era MotoGP. Casey Stoner, Valentino Rossi, dan Marc Marquez. Jelas dominasi Pecco menunjukkan prinsip nothing tulus dari seorang juara. Dan Pecco telah merambah ke jajaran para pembalap fenomenal tersebut. Selain itu, cara Pecco menerima kekalahan atas Martin di akhir musim juga telah diakuinya dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi mental dan kedewasaan, Pecco akan jauh lebih siap di musim 2025 dengan berbagai pembelajaran atas kesalahannya yang masih didorong dengan keinginan kuat untuk mengambil kembali angka 1 di akhir musim 2025. Mengingat sebuah gelar tertinggi saat ini tidak bisa lepas dari konsistensi poin, baik poin sprint maupun Grand Prix. Kedua, adaptasi dengan krusif baru. 2025 akan menjadi tahun ketiga secara berturut-turut bagi Marquez dalam bekerja bersama krusif atau kepala mekanik yang berbeda. Di mana Marquez meninggalkan Santi Hernandez di Honda ketika dia pindah ke Ducati, dan melanjutkan petualangan baru di Gresini Ducati dengan Frankie Carcedi. Namun jika kita menilai hubungan antara Marquez dengan Carcedi memang sangat baik, kawan. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana Carcedi mengatasi setiap masalah di setiap akhir pekan, dan bagaimana Marquez mampu mengaplikasikannya dengan baik di setiap akhir pekan sepanjang musim 2024. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa Ducati tidak melanjutkan chemistry antara Marquez dengan Carcedi di tim resmi 2025? Dalam konteks ini, bukan berarti Marco Rigamonti atau calon kepala mekanik Marquez di pabrikan Ducati adalah penurunan kualitas. Pasalnya, Rigamonti sendiri juga memiliki pengalaman yang mumpuni bersama Enea Bastianini, Johann Zarco, dan Andrea Iannone selama bertahun-tahun di Ducati. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan antara pembalap dengan kepala kru tidak selalu berjalan mulus. Karena ada banyak hal yang terlibat di dalamnya selain dari sekedar teknisi yang baik. Situasi ini jelas akan menuntut Marquez untuk mampu beradaptasi dengan baik. Namun karakter Marquez yang membumi sepertinya akan lebih mudah mengatasinya. Ketiga, pembuktian atas kebenaran keputusan Ducati memilih Marquez dengan serangkaian konsekuensi. Tantangan kali ini nampaknya lebih jelas dan cukup serius, di mana Marquez telah diunggulkan daripada Jorge Martin untuk kursi pabrikan, dan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dibuktikan di musim perdananya di atas motor terbaik di grid MotoGP, yaitu GP25. Faktanya Ducati mengetahui bahwa Martin bisa menjadi juara dunia pada tahun 2024 saat Ducati memutuskan untuk memilih Marquez sebagai tandem Pecco di tim resmi Ducati. Namun fakta bahwa Martin akan mengendarai Aprilia yang kemungkinan besar akan menempelkan angka 1 di RSGP tetaplah menjadi fakta yang lebih menyakitkan. Tidak banyak yang mengunggulkan Martin di atas RSGP 2025, bahkan mungkin tidak sama sekali. Dalam hal ini, kita sama sekali tidak mengesampingkan talenta juara dunia 2024.
Tapi secara realistis, paket yang ditawarkan Aprilia memang belum sesuperior GP25 kawan. Dimana kita bisa melihat kemunduran Aprilia di paruh kedua musim 2024, yang mulai menghilang dari barisan depan secara dramatis. Ditambah Aprilia menghadapi musim 2025 dengan line-up yang hampir sepenuhnya baru, dengan direktur teknis baru. Namun jika revolusi pabrikan Noale tersebut berdampak baik dalam pengembangan performa RSGP dengan bangkit pada tahun 2025, dan Martin mampu beradaptasi dengan cepat di atas RSGP, maka tanggung jawab akan lebih besar di tangan Marquez untuk memberikan pembenaran atas keputusan Ducati. Terakhir, kembalinya ketegangan dengan musuh lamanya. Genderang perang jilid 2 antara Marquez dengan kubu Valentino Rossi ada kemungkinan akan terjadi di musim 2025. Hal ini diperkuat dengan beberapa kejadian sebelumnya kawan. Di mana Rossi pernah memberikan penilaiannya soal perekrutan Marquez oleh Ducati untuk 2025, yang dia anggap sebagai keputusan yang sulit dipahami. Kemudian dalam podcast Mick Bubble, yang dipresenteri Andrea Migno, Rossi kembali mengemukakan teori konspirasi tentang kekalahannya dalam perebutan gelar juara dunia pada tahun 2015. Meskipun Marquez menanggapinya dengan tenang, dan Pecco melakukan tindakan terpuji dengan tak ikut campur ke dalam sejarah kelam keduanya. Kemudian yang terbaru, Rossi menjelaskan bahwa dia akan mengurangi komitmennya di ajang balap mobil pada tahun 2025, dengan alasan agar dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu di pedok MotoGP, terutama bekerja lebih banyak dengan para pembalap akademinya. Namun suatu kebetulan yang cukup aneh melihat keputusan Rossi yang mengubah haluannya untuk kembali berpaling ke pedok MotoGP setelah Marquez secara resmi akan bergabung di tim paling solid di grid MotoGP bersama salah satu anggota terkuat di akademinya. Sejauh ini, Pecco dan Marquez masih satu komitmen, menjaga hubungan baik di dalam pedok dengan cerita yang berbeda di lintasan. Namun namanya juga balapan kawan, drama apapun bisa terjadi di lintasan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Marquez akan menghadapi perang psikologis dari kubu Rossi, terutama jika ada ketegangan di lintasan antara Marquez dengan Pecco di tahun 2025. Seperti apa drama yang akan terjadi antara Pecco dan Marquez di 2025? Siapa yang akan menjadi the best di kelas tertinggi? Dan siapakah sosok protagonis yang akan muncul di tengah pertarungan bergengsi antara Marquez dan Pecco? Semua akan terjawab di 2025 kawan. Dan jika teman-teman memiliki pendapat lain, silahkan ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!